Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kali ini izinkan kami menyampaikan tugas modul 2.3 pada ruang kolaborasi tentang praktek coaching oleh kelompok 5 calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pasaman Barat. Praktek coaching kali ini diperankan oleh saya Yeni Hanifa dan rekan saya Ibu Mariaman. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada modul ini agar calon guru penggerak dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama CGP untuk berlatih melakukan praktek percakapan coaching dengan alur tirta. Coaching adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi coaching melalui proses diskusi, di mana hubungan antara coach dan coachee merupakan mitra kerja. Berikut alur percakapan tirta. T. Tujuan. I. Identifikasi. R. Rencana aksi. TA. Tanggung jawab. Berikut kasus 1. Ibu Maria adalah seorang guru di sekolah dasar. Beliau menghadapi jalan buntu ketika mengatasi murid yang jarang masuk sekolah. Adapun tujuan coaching pada kasus 1 ini, Ibu Maria ingin berbincang-bincang dan meminta pendapat dengan rekan sejawatnya, yaitu Ibu Yeni Hanifa, agar beliau dapat menemukan ide atau solusi atas masalah muridnya yang sering tidak sekolah, dengan harapan murid tersebut menjadi rajin sekolah seperti murid lainnya. Berikut rekaman video kasus 1. Ya, kita mulai ya, Pak ya. Ya, selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya siang ini? Selamat siang juga Bu Yeni. Alhamdulillah kabarnya sehat. Iya, kita nyantai-nyantai aja ngobrolnya ya Bu ya. Aja ya. Iya. Tapi nampaknya memang Ibu segar nih siang ini nampaknya ini. Ya begitulah Bu. Nah, oke Bu, oke. Nah, jadi Bu, kira-kira apa nih ya yang mau kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini? Iya Bu, kira-kira Ibu bisa bantu saya tidak? Masalahnya begini Bu, ada permasalahan di kelas saya. Saya sih sudah berusaha begitu kan menyelesaikannya, tapi masih saja menemukan jalan buntu begitu Bu. Gitu Bu ya. Ya, boleh sekali Bu. Jadi dari apa tadi yang Ibu sampaikan ya, saya dapat menangkap kalau pada saat ini Ibu mengalami permasalahan ya Bu ya, di mana mengalami jalan buntu terhadap permasalahan anak yang jarang masuk kelas atau alias malas masuk sekolah, begitu kira-kira Bu ya. Iya Bu, di Ya, kelas saya itu baik. ada siswa yang jarang sekali masuk sekolah Bu, dengan berbagai alasan begitu Bu. Oh gitu Bu ya. Baik Bu, selama ini kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan terhadap anak tersebut? Kalau usaha saya sih Bu, saya sudah pernah sih melakukan kegiatan segitiga restitusi kan begitu Bu ya. Kemudian kemarin tuh saya memanggil anak ini, kemudian melakukan segitiga restitusi begitu kan Bu. Tapi setelah dilakukan segitiga restitusi yang pertama ini, memang ada sih perubahan sama anak gitu. Dia jadi rajin kembali ke sekolah. Tapi kondisi ini tidak berlangsung lama begitu Bu. Anak ini kembali lagi jarang masuk sekolah begitu Bu. Jadi Begitu saya ya. juga agak begitu kepikiran juga kan sebagai seorang guru terhadap muridnya, tentunya akan bertanya-tanya juga kenapa dengan anak ini begitu. Jadi Ya. itu masalah saya sekarang itu Bu. Ya, betul sekali Bu ya. Nah, jadi Bu, selama ini setelah melakukan segitiga restitusi, nah tentu sudah ada percakapan dengan anak ini ya Bu ya. Jadi kalau saya boleh tahu Bu, hal yang mendasari anak tersebut untuk melakukan atau jarang masuk kelas ini, apa yang dapat Ibu tangkap dari percakapan kalian melalui segitiga restitusi? Iya begini Bu,
Siswa tersebut sih belum mengatakan langsung Bu, secara langsung alasannya kepada saya begitu kan. Tetapi di sini saya itu mempunyai informasi dan berusaha mencari informasi mengenai anak ini kan. Terutama bertanya kepada teman-teman yang dekat rumah lah sama anak ini kan Bu. Ya, Kemudian teman itu menjawab, katanya si anak ini itu usaha apa Bu, di rumah itu dia memungut brondol dan orang tua kebanyakan memungut brondol kan gitu Bu. Jadi kemungkinan di sini ya Bu ya, anak ini diajak oleh orang tua kata temannya begitu Bu. gitu Bu ya. Ini saya juga merasa kasihan juga melihat anak ini Bu ya, masa sih waktu usia yang memang waktu masih belajar, jadi dilibatkan untuk mencari nafkah, ini betul-betul kasihan sekali ya Bu ya. Tentu kitalah sebagai guru bisa menyikapi ini. Nah jadi tadi mengatakan bahwa sudah melakukan segitiga restitusi gitu. Jadi kira-kira Bu ya, sudah berapa kali ini Ibu melakukan segitiga restitusi terhadap anak ini setelah mengetahui perihal permasalahan yang dialami oleh anak? Kalau apanya Bu, melakukan segitiga restitusinya sih baru satu kali Bu. Oh, baru satu kali ya Bu ya. Oke. Nah jadi Bu, kira-kira ini setelah mengetahui keadaan siswa, kira-kira situasi ideal yang bagaimana yang Ibu harapkan nanti terjadi pada siswa ini? Kalau situasi idealnya sih tentunya saya sebagai gurunya inginlah murid ini rajin kembali masuk sekolah kan seperti teman-teman yang lain. Kenapa begitu? Karena kalau sering libur itu kan akan susah juga nanti itu kan mengikuti pelajaran di kelas. Sementara teman-temannya sudah jauh kan, sementara dia tertinggal kan gitu. Nah, efeknya nanti kan sama anak ini juga kan begitu Bu. Ya, betul sekali, Bu. Jadi, Bu, berdasarkan pengalaman Ibu selama ini mengenal anak ini, kira-kira hal penting seperti apa yang bisa Ibu lakukan terhadap anak ini dalam rangka mengatasi permasalahannya? Oh iya Bu, di sini kan sebenarnya saya belum melibatkan orang tua begitu kan Bu. Mungkin nanti saya akan memanggil orang tuanya kan berkomunikasi ada apa dengan anak ini kan. Kira mencarikan solusi bagaimana supaya anak ini bisa rajin sekolah kan begitu. Mungkin ada apa dengan keluarganya begitu kan. Nah, di sini saya juga nanti akan berusaha untuk apa Bu, melibatkan rekan saya, mungkin ada pendapat atau usulan dari mereka juga, atau saya juga nanti akan merencanakan komunikasi dengan kepala sekolah mungkin Bu dalam penyelesaian kasus di kelas saya. Itu betul sekali itu, Bu. Jadi saya juga sangat setuju dengan apa yang Ibu sampaikan. Nah, jadi ini kira-kira Bu, apakah hal ini memang sudah baik atau sudah tepat menurut Ibu ini? Pilihan Oh yang iya dikatakan Bu, tadi. saya rasa hal ini sudah tepat ya Bu. Kenapa? Karena mudah mungkin ya Bu untuk dilakukan begitu kan. Ya. Baik Bu ya. Nah, kira-kira Bu, setelah mengetahui keadaan siswa seperti ini, Ibu juga sudah menemukan solusi rancangan aksi nyata yang akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah ini. Nah, kira-kira nih, kapan Ibu melaksanakan rencananya untuk melakukan restitusi berikutnya? Saya rasa secepatnya lah Bu, kenapa begitu? Supaya siswa saya ini kembali lagi ke sekolah kan, mengikuti pembelajaran semestinya. Kemudian untuk menyadarkan orang tua juga, karena anak di usia sekolah ini belum diwajibkan untuk mencari nafkah begitu. Tapi mereka ini diutamakan untuk belajar begitu Bu. Ya, luar biasa sekali Bu ya. Nah, jadi memang Bu, kita sebagai guru tentu melakukan segitiga restitusi ini memang tidak hanya harus dengan murid, melainkan juga artinya tidak cukup begitu. Artinya tidak cukup kita hanya melakukan segitiga restitusi dengan murid saja, melainkan kita perlu juga dengan menghubungi orang tuanya, rekan-rekan guru yang lain, dan juga tentunya kepala sekolah. Nah, jadi Bu, luar biasa sekali apa yang Ibu sampaikan dan tentunya pada percakapan kita ini secara langsung Ibu sudah menemukan solusi daripada permasalahan yang Ibu hadapi pada saat ini. Nah, jadi ini Bu ya,
harapan saya ya semoga Ibu nanti bisa melaksanakan segitiga restitusi ke depannya bersama anak-anak tersebut. Iya Bu, terima kasih juga ya Bu atas waktunya, di mana dengan berdialog dengan Ibu tadi, saya sudah menemukan solusi, sudah bisa untuk mencarikan bertindak untuk menyelesaikan permasalahan di kelas saya. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Ya, sama-sama Ibu ya. Semoga lancar pendekatan restitusinya ke depannya ya. Semangat ya Bu ya. Iya Bu, amin. Udah Bu, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kasus yang kedua. Ibu Yeni adalah seorang guru di sekolah dasar. Beliau menghadapi masalah rekan guru yang tidak melakukan perubahan dalam mengajar, yakni nyaman dengan gaya mengajar lama, padahal zaman sudah berubah dan murid berkembang sesuai zamannya. Adapun tujuan coaching pada kasus kedua ini, Ibu Yeni ingin berbincang-bincang dan meminta pendapat dengan rekan sejawatnya, yaitu Ibu Maria, agar beliau nantinya dapat menemukan ide atau solusi atas masalah rekan guru di sekolahnya yang tidak melakukan perubahan dalam mengajar, yakni masih memakai metode konvensional. Ibu Yeni mengharapkan agar guru lebih variatif dalam mengajar di kelas. Mari simak videonya. Assalamualaikum Bu Yeni, bagaimana kabarnya siang ini? Waalaikumsalam Ibu Maria. Alhamdulillah sehat dan baik Bu. Alhamdulillah. Anak-anak di kelas bagaimana kabarnya? Wah, alhamdulillah sehat dan tetap semangat untuk belajar Bu. Seperti Baik. gurunya Bu yang selalu semangat. Iya dong, kita dulu. Kita harus mencontohkan dulu kan Bu. Ya, Bu. Iya Bu, baik Bu. Kira-kira apa ya yang mau kita bicarakan kali ini? Sebetulnya begini Bu ya, akhir-akhir ini memang ada yang sedikit mengganjal di pikiran saya Bu. Cuman ya yang namanya kita sebagai guru tentu tidak boleh berlarut-larut ya memikirkan sesuatu hal gitu Bu ya. Nah jadi begini Bu, mengganjal di dalam pikiran saya sebenarnya selama ini terkait dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya Bu. Nah jadi ini saya lihat mereka dengan dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, ini saya perhatikan memang nyaman-nyaman saja Bu dengan gaya mengajar gaya-gaya lama seperti ceramah, kemudian meminta anak mendengarkan, lalu menyuruh anak mengerjakan latihan. Jadi ini kan sangat tidak sesuai dengan perkembangan zaman pada saat sekarang ini Bu. Jadi saya ingin mereka hendaknya melakukan perubahan lah Bu. Perubahan memang sesuai dengan perkembangan saat ini. Karena anak-anak juga kan berkembang, tentu sesuai dengan zamannya. Nah, disinilah harapan saya kita sebagai guru ini memang merubah pola pikir untuk melakukan perubahan bagaimana supaya pembelajaran yang kita lakukan ini betul-betul sesuai dengan perkembangan anak. Jadi itu sebenarnya Bu yang mengganjal di pikiran saya. Iya, betul sekali Bu ya. Berarti apa yang Ibu Jenny ceritakan tadi, saya dapat menggarisbawahi bahwasanya rekan-rekan di sekolah Ibu itu belum mau menerima perubahan ya Bu. Bukan begitu Bu? Iya. Ya, seperti itulah kira-kira Bu. Nah, jadi kita kan tahu tadi Bu bahwa zaman ini terus berkembang. Nah, materi yang kita ajarkan kepada anak-anak juga ya semakin luas gitu, tidak seperti yang kemarin lagi. Dan anak-anak juga yang kita ajar pada saat ini ya sesuai dengan zaman sekarang di mana sangat identik, sangat dekat dengan dunia perinternetan. Nah, tentu Bu, pembelajaran juga hendaknya kita ikutilah perkembangan zaman ini. Artinya pembelajaran yang lebih variatif. Jadi harapan saya seperti itu hendaknya semua rekan-rekan guru lebih variasi dalam melakukan pembelajaran sehingga pembelajaran ini nanti akan berpihak kepada murid dan sesuai dengan bakat dan minat siswa. Seperti itu Bu. Jadi kira-kira dari dialog kita Ibu, kira-kira apa yang ingin Ibu ini dapatkan? Jadi yang saya harapkan nanti Bu dari dialog kita ini saya bisa mencari jalan keluar, solusi bagaimana supaya guru-guru di sekolah saya itu melakukan perubahan.
perubahan dalam hal melakukan pembelajaran dari gaya yang lama berubah menjadi gaya yang baru yaitu dengan lebih variatif seperti itu, Bu. Iya, Bu. Berarti di sini Ibu ingin melakukan perubahan, ingin rekan-rekan Ibu berubah cara mengajarnya, kan begitu, Bu. Kira-kira Iya. perubahan apa yang ingin Ibu Yenila harapkan begitu? Ya, baik Bu ya. Jadi begini Bu ya, perubahan yang saya harapkan di sini, tentu tadi seperti yang saya katakan, yang selama ini hanya mengandalkan metode ceramah saja, saya ingin guru itu mulai beralih dari yang ceramah tadi, mulai memperkenalkan model-model pembelajaran atau metode pembelajaran, atau dengan media-media pembelajaran yang terbaru. Misalnya, seperti memperkenalkan video pembelajaran, sesekali ya Bu ya, kemudian menyelingi waktu proses pembelajaran dengan ice breaking, sehingga siswa-siswa yang tidak semangat belajar menjadi lebih bersemangat dan anak-anak itu juga tentu suka sekali pada hal-hal yang baru. Nah, kemudian di internet sekarang kan zamannya sekarang nggak bisa kita menghindar dari perinternetan kan Bu ya. Nah, jadi banyak sekali itu aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk pendidikan. Misalnya Quizizz, buat kuis interaktif melalui Canva gitu. Jadi sebenarnya kalau kita kreatif banyak sekali yang disuguhkan di dalam aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk pendidikanku. Jadi harapan saya ini guru ini beralihlah maulah mencari Bu, dan menerapkan di sekolah untuk menyediakan pembelajaran yang bervariasi dengan media-media yang sangat banyak sekarang ini yang digunakan oleh guru-guru yang memang ingin menggali gitu, yang lebih kreatif seperti itu. Baik, Bu. Berarti Ibu menginginkan kondisi pembelajaran yang menggunakan metode, model, maupun media yang bervariasi ya, Bu. Ya, Berarti itu kondisi idealnya, kan begitu, Bu. ya Bu Nah, ya. namun untuk saat ini, kalau kita buat skalanya 1 sampai 10, kira-kira sekolah Ibu itu berada di level mana ya, Bu? Untuk saat ini ya Bu ya, dengan melihat pergerakan daripada guru-guru di sekolah saya yang kayaknya masih belum bersemangat dan belum mau menggali, ya kira-kira bolehlah saya kasih masih antara 4 dan 5 ya Bu. Level 4 dan 5 ya, Bu ya. Ya. Berarti kondisi idealnya yang Ibu harapkan nanti bisa ditingkatkan. Berapa ya Bu kira-kira levelnya begitu? Iya Bu ya. Jadi kondisi ideal yang saya impikan atau yang saya harapkan nantinya Bu, dengan tentu kita juga harus melihat daripada kualitas daripada guru-guru kita ya Bu ya. Jadi di sini saya perhatikan karena memang pada saat ini masih banyak yang belum memahami IT dan juga guru-guru senior yang tidak lagi seperti kita ini semangatnya untuk menggali itu Bu. Jadi memang betul-betul penuh kesabaran dan berlahan Bu ya. Jadi barangkali nanti kondisi ideal yang saya kali masih ada di level 7 Bu. Iya. Level 7 ya Bu. Iya, Bu. Kira-kira untuk melakukan perubahan pola pikir rekan guru di sekolah Ibu itu usaha apa yang Ibu ini lakukan kira-kira Bu? Oke Bu, terima kasih ya. Jadi usaha yang kedepannya yang akan saya laksanakan terkait dengan perubahan, mengajak guru-guru di sekolah saya untuk melakukan perubahan, ya tentu yang pertama sekali yang saya lakukan tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari kepala sekolah gitu. Jadi tentu saya akan menemui kepala sekolah, membicarakan situasi sekolah pada saat ini. Apalagi ya Bu ya, kita sebagai calon guru penggerak ini tentu tidak bisa berdiam diri. Memang sudah dari dalam hati kita, memang sudah muncul dorongan dari dalam. Memang kita tidak tenang berdiam diri dengan keadaan melihat seperti itu. Jadi ini memang disampaikan kepada kepala sekolah bagaimana supaya kepala sekolah juga mendukung apa yang kita lakukan nantinya. Nah, kemudian Bu, setelah saya berbicara dengan kepala sekolah, saya juga akan merencanakan akan melakukan pembimbingan melalui mentoring ya
ya pada komunitas sekolah kami, misalnya nanti dengan membuat waktu-waktu tertentu untuk mengumpulkan seluruh majelis guru begitu. Jadi di situ saya nanti akan berperan sebagai mentor. Nah, selanjutnya untuk menindaklanjutinya saya juga nanti akan melakukan pendampingan individu. Jadi itu rencana yang akan saya laksanakan, Bu. Wah, bagus sekali, luar biasa sekali Bu ini rencananya. Saya sangat setuju dengan rencana Bu Yeni kan. Jadi dari rencana yang akan Ibu laksanakan, kira-kira dalam mentoring maupun pendampingan individu kan, kira-kira apa ya yang Bu Yeni lakukan nanti? Ya, begini Bu ya, tentu nanti kita akan berbicara ya, akan berbicara dengan kepala sekolah ya. Jadi dalam hal ini setelah kita tetapkan nanti waktunya, saya akan menghubungi rekan guru, melakukan pembimbingan bagaimana mulai dari hal-hal yang kecil dulu Bu. Ya, hal yang kecil dulu yang sederhana, boleh misalnya memperkenalkan ice breaking terlebih dahulu, kemudian agak apa sedikit dengan game-game sederhana yang tanpa menggunakan IT sehingga anak-anak ini lebih ceria untuk belajar. Berikutnya naik lagi kita libatkan slide PowerPoint-nya, sekedar slide saja gitu. Kemudian sampai ke level yang lebih berpikir sedikit tuh tentang pembuatan video pembelajaran. Jadi itu saya rencanakan Bu, tahap step by step ini akan saya luangkan waktu untuk melakukan pembimbingan. Wah, super sekali Bu Yeni ini. Kira-kira kapan nih ya bisa dimulai direncanakan tuh, mulai dilakukan rencananya begitu Bu? Jadi rencananya Bu ya, kegiatan ini akan saya laksanakan secepatnya. Nah, kalau bisa dalam minggu ini saya akan buat planningnya, baru nanti setelah itu tentu meminta dulu kesepakatan dari guru-guru kapan waktu bisanya. Nah, nanti jangan pula sampai mengganggu proses belajar dan mengajar di kelas Bu. Ya, seperti itu kira-kira Bu. Luar biasa sekali Bu Yeni. Saya sangat senang mendengarnya Bu. Pada akhirnya Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Tetap komitmen ya Bu. Apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan atau deadline waktunya begitu Bu? Gitu Bu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk komitmen saya di sini tentu saya akan lebih fokus ya Bu ya, kemudian saya lakukan bertahap, konsisten, berkelanjutan. Nah, sedangkan batasan waktunya itu memang tidak saya tetapkan, saya hanya ingin mendampingi guru-guru di sekolah saya sampai betul-betul memahami dan mau bergerak bersama, ya seperti itu Bu. Mantap sekali Bu. Lalu selanjutnya, dukungan apa kira-kira yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Ya, terima kasih Bu ya. Jadi tentu dukungan yang sangat saya butuhkan pertama sekali dukungan dari kepala sekolah. Karena apapun kegiatan kita kalau tidak didukung oleh kepala sekolah itu akan sulit sekali terwujud. Nah, jadi selain daripada dukungan kepala sekolah, saya juga minta kolaborasi dari rekan-rekan guru. Enggak mungkin pula ya Bu ya, saya yang lebih terlalu bersemangat begitu sementara yang lainnya tidak bersemangat. Jadi tentu ini harus ada kolaborasi. Saya harus menjalin hubungan yang baik tanpa ada merasa saya menggurui begitu. Jadi hubungan kolaborasi yang baik. Nah, selanjutnya juga tentu yang saya perlu dukungan sarana dan prasarana dari sekolah. Ya, seperti itu, Bu. Wah, ini ide yang bagus sekali nih Bu. Semoga semuanya dapat segera terlaksana ya Bu. Ini merupakan suatu ibadah bagi kita kan Bu. Tentu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala nanti. Tetap konsisten ya Bu dan istiqomah. Iya, terima kasih ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya dan yang terpenting sekali Bu, pada saat sekarang ini perasaan saya sudah lega sekali. Apa yang mengganjal di dalam pikiran saya selama ini, alhamdulillah dengan berdialog dengan Ibu semakin mengalir saja ya Bu ya. Ide-ide yang mau diterapkan yang sebelumnya itu tidak terpikirkan oleh saya dan berkat daripada dialog motivasi, dorongan dari Ibu yang muncul dari Ibu ini semakin menggali ya ide-ide saya untuk yang akan saya laksanakan ke depannya.
Amin, amin ya robbal alamin. Iya, sama-sama Ibu. Oke, terima kasih semuanya Bu ya. Iya Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.